Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan sela-sela kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, relevansi nasionalisme setelah 76 tahun kita merdeka. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu merumuskan apa nasionalisme itu. Sedangkan untuk memahami persoalan ini, saya perlu mengutip pendapat dari filosof Prancis yang hidup antara tahun 1823-1892, Joseph Ernest Renan. Dia mendefinisikan mengenai satu bangsa. Bangsa adalah hal ihwan, perasaan, soal kehendak atau tekad yang semata-mata tetap hidup bersama, yang timbul oleh akibat dari golongan besar manusia di suatu komunitas yang karena pernah bernasib yang sama, yang terjadi, yang dialami pada masa lampau tertentu, nah terutama oleh akibat penderitaan oleh penjajahan misalnya. Pendapat Renan ini, maka Bung Karno pernah mengutipnya sebagai satu petikan pada saat mendefinisikan bangsa Indonesia. Bung Karno dalam pidato di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, dan inilah yang kemudian menjadi semacam common platform di antara para pendiri bangsa untuk mendefinisikan siapa bangsa Indonesia, dan ia jadikan sebagai dasar-dasar untuk membentuk Indonesia merdeka hingga yang kita alami sekarang ini. 76 tahun yang lampau rumusan itu berkenaan dengan kebutuhan, definisi kebutuhan yang paling dekat adalah definisi dari Ernest Joseph Renan ini, yang disepakati sebagai siapa bangsa Indonesia itu. Dan karena itulah kemudian menjadi dasar saat para beliau mendirikan negara Indonesia. Nah, kita kutip lagi pendapat, unsur-unsur pendapat dari Renan ini. Bangsa itu adalah adanya komunitas atau kesatuan komunitas yang memiliki kesamaan identitas. Bangsa juga adalah adanya bahasa dominan yang menyatukan dan atau bahasa persatuan di antara bangsa, orang-orang yang ada dalam bangsa itu. Bangsa adalah adanya tumpah darah yang dihuni oleh sebagian besar anggota dari komunitas itu, dan mereka mengakui dalam dirinya atau diakui oleh kelompok lain terhadap komunitas itu yang dihuni oleh sebagian besar di antaranya. Bangsa unsurnya juga adalah adanya sejumlah kelompok etnis atau suku bangsa yang kita sebut sebagai kesatuan di antara mereka, yang mereka itu mengakui atau diakui sebagai bagian dari bangsa tadi itu. Bangsa juga adalah kebudayaan yang menyatukan di antara mereka. Mereka memiliki satu kebudayaan tertentu, yang kebudayaan itu mereka pahami, yang secara relativitas sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Bangsa juga adalah, ini dia yang penting, adanya perasaan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Kata-kata persatuan dan kesatuan inilah yang memang sangat seringkali disebut
pada sidang BPUPKI tadi itu, dalam perdebatan yang panjang selama 4 hari yang diikuti oleh paling kurang 69 orang, merumuskan bagaimana satu bangsa itu tadi. Lalu ini yang juga penting sekali, bangsa yang kemudian terdiri atas suku bangsa tadi itu pernah punya pengalaman sejarah, yang pengalaman sejarah ini menyatukan di antara mereka oleh apa? Nah ini dia, oleh akibat penderitaan, oleh akibat penjajahan. Seperti yang kita tahu, bagi bangsa Indonesia, mereka bersatu, satu di antaranya karena keinginan hidup bersama, oleh akibat penderitaan yang sama. Sejarah menyatukan di antara mereka, senasib sepenanggungan. Saya misalnya tidak membayangkan, karena di antara kerajaan-kerajaan Nusantara tidak pernah bersatu. Peristiwa yang paling besar membentuk satu negara, kerajaan, beberapa di antaranya Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, dan kerajaan-kerajaan atau lebih tepatnya kesultanan-kesultanan. Karena di Indonesia hampir seluruh kerajaan adalah kesultanan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok Islam. Tetapi sifat egois di antara mereka menjadikan tidak pernah membentuk satu negara yang ada dengan konteks yang lebih modern. Nah, saudara, kalau begitu, suatu bangsa adalah ya harus komunitas yang stabil, yang akhirnya membentuk negara berdasarkan kesamaan bahasa, kesamaan wilayah yang dipahami sebagai bagian dari tumpah darah tadi itu, adanya faktor sejarah, adanya etnis atau suku bangsa yang banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, seperti bangsa Indonesia sekarang ini, atau susunan psikologis yang umum yang dimanifestasikan ke dalam budaya bersama. Nah, saudara, terbentuknya negara Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 disepakati atau didirikan atau dibentuk dengan dasar-dasar perasaan sejarah yang sama, senasib sepenanggungan. Oleh apa? Oleh akibat penjajahan yang cukup lama diderita oleh bangsa-bangsa di dalam suku bangsa yang membentuk negara Indonesia yang terdiri atas suku bangsa akibat penjajahan terutama oleh bangsa Eropa silih berganti. Nah, perasaan yang sama, kata kuncinya adalah perasaan yang sama, senasib sepenanggungan, sependeritaan akibat penjajahan itulah menjadi semacam platform, common platform, kontrak persatuan di antara suku bangsa yang mendiami Nusantara ini, sehingga mereka sepakat untuk mendirikan negara proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu. Nah, saudara, dengan demikian nasionalisme kita adalah nasionalisme yang terumuskan oleh perikatan untuk hidup bersama akibat senasib sepenanggungan, oleh akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang menderitakan suku bangsa yang mendiami Nusantara, dan kemudian perasaan kebangsaan atau sebutlah perasaan nasionalisme itulah yang menyatukan secara umum common platform oleh suku bangsa, kelompok, baik faktor suku tadi, faktor kepentingan ekonomi, faktor primordialisme, itu semua ditundukkan dan ditekadkan
untuk membentuk satu negara Indonesia. Nah, saudara, bagaimana sih setelah 76 tahun kita membentuk negara? Setelah 76 tahun negara ini dibentuk, negara ini dioperasikan, apakah perasaan senasib, sepenanggungan, sependeritaan di antara suku bangsa di dalam bangsa Indonesia, di dalam yang diikat oleh negara, punya masih merasakan hal yang sama saat perasaan mendirikan negara ini oleh suku bangsa yang sama? Oleh karena pembangunan misalnya, yang kadang-kadang pembangunan itu justru tidak menjadikan sebagian kecil di antara orang, di antara warga negara dari suku bangsa yang mendiami Indonesia atau sebutlah Nusantara ini dapat menikmati pembangunan masih dengan pikiran-pikiran yang sama. Apakah mereka yang menderita karena tidak teruntungkan oleh pembangunan? Apakah mereka yang merasakan ketidakadilan karena dominasi satu kelompok oleh kelompok yang lain? Ketidakadilan merebak, menganga, menimpa dalam keadaan oleh akibat pembangunan, oleh akibat kebijakan negara. Apakah mereka juga masih merasakan dengan konteks senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia? Pembangunan seringkali juga menyisihkan orang-orang, kelompok-kelompok sosial, kelompok adat, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok suku terasing, kelompok-kelompok suku dari pulau yang sumber daya alamnya begitu melimpah, tetapi impact-nya buat pengangkatan harkat martabat, terutama dimulai dari ekonomi, mulai dari pembagian aset ekonomi, kekayaan alam, sumber daya alam, apakah mereka juga masih mengalami hal yang sama, senasib sepenanggungan dalam konteks common platform saat para pendiri bangsa membentuk negara itu? Apakah mereka juga masih merasa bagian dari Indonesia karena perlakuan hak asasi manusia, karena pendidikan yang mereka terima, kebijakan pendidikan yang tidak memberdayakan, keadaan yang membuat mereka akhirnya tersisih? Apakah mereka masih punya perasaan bahwa saya adalah bagian dari senasib dan sepenanggungan? Apakah juga yang dapat menggerus? Kalau begitu, apa juga yang dapat menggerus nasionalisme, perasaan untuk bersatu, untuk hidup bersama, untuk memiliki perasaan senasib sepenanggungan? Bayangkan, jika negeri yang berpenduduk kurang lebih 270 juta ini, kekayaannya setara 4 orang. Jika akses 2% dari penduduk Indonesia menguasai 80% akses ekonomi kita, bagaimana kita menjelaskan tentang perasaan yang sama? Bagaimana pendidikan bisa di-share, hasil-hasil pembangunan bisa di-share dan dirasakan sebagai pengikatan terhadap senasib sepenanggungan? Bayangkan jika negeri yang berpenduduk 270 juta ini, ya, kekayaannya hanya setara dengan 4 orang Indonesia. Jika akses 2% dari penduduk Indonesia, ya, menguasai nyaris sama dari 80% akses ekonomi. Ini jelas tidak imbang, adanya kesenjangan. Karena itulah nasionalisme Indonesia akan ditantang oleh formasi ketidakadilan, kesenjangan sosial. Sehingga apakah nasionalisme Indonesia masih dalam konteks seperti ini masih relevan? Apakah orang
dari bangsa-bangsa yang terhimpun sebagai bangsa Indonesia ini akan merasakan masih hal yang sama saat Common Platform itu dibentuk sebagai negara pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, menurut saya fakta ini harus serius ditangani, dan sudah semestinya jika negara mengatur kembali pertimbangan ini supaya orang, suku bangsa, kelompok-kelompok sosial masih merasa dan terus terikat bahwa mereka memiliki perasaan yang sama sebagai pemilik Indonesia, sebagai pemangku Indonesia, memiliki senasib dan sepenanggungan. Terima kasih. Merdeka.